Ku berlari menjemputmu, cahaya bulan purnama. Ku berlabuh di dermaga istana bintang cahaya. Aku rindu, kamu pun rindu, semua rindu. Cinta putih akan bersemi untuk pertiwi. Dewi Cipta Rasa, Dewi Pertiwi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Itu tadi saya sedikit rengang-rengang itu lagu. Ya saya tuh suka gitu buat teman-teman. Membuat syair, membuat lagu. Saya itu sebenarnya sang penulis. Saya itu sang penulis, sang pengarang lagu. Gitu. Ya pokoknya buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur yang ingin menikmati di Just MD ini di lagu-lagunya, itu ada di playlistnya, ada di situ itu sebagai arsip perjalanan kami itu, buat arsip karya. Karena masih ada sebenarnya 3 lagu lagi itu, nggak tahu, saya hanya manut kersaning Gusti. Sedaya adalah kuasa Gusti Allah, jamban ngayekti gumlariku. Cipta rasa itu luar biasa. Cipta rasa apapun dalam kita menggapai apa di situ. Lelampahan perjalanan itu kan semua pakai rasa. Pakai rasa, pakai perasaan, dan selalu menebarkan cinta kasih, welas asih. Bahkan urusan rasa itu luas. Kalau di setiap kita mempunyai lakon lagu tentang Satria Piningit atau semua, kadang-kadang kita bicara rasa apa? Rasa cinta, cinta ke sing kepiye? Rasa sayang itu yang bagaimana dan semua. Karena yang mempunyai lagu, apalagi seorang sang maha ayah Satria Piningit, semua adalah pakai rasa ikhlas yang harus seperti apa. Kita mempunyai perjalanan makom suwung, angon mengengon apa yang menjadi lagu lampah kita. Lir ilir, tanduri wong sumilir, tak ijo royo-royo, lunyu-lunyu penekno. Itu kan perjalanan ini kan memang licin. Semua kita selalu berjalan, apa yang menjadi lagu lampah makomnya perjalanan, bertemu nih balung pisah, walau Adam Hawa, bertemunya Rosoni Adam Hawa, tulang rusuk. Jadi perjalanan konsepnya luas, jadi banyak sekali. Ketemu Adam Hawa, tulang rusuknya, pernikahan lebak cawane, ijabnya, kita ketemu sedulur-sedulur pada ijab, kita udah ketemu sama para yang diperjalankan yang sejati-sejati. Dalam arti perjalanan sejati itu semua mempunyai perjalanan, maaf. Dalam yang sejati itu semua ya kita
menggapai hidayah, apa yang menjadi perjalanan makom kita sejati awake dhewe, itu ketemu perjalanan sejati pada diri kita. Weda Jawa. Weda Jawa itu adalah pengetahuan kitab, pengetahuan suci. Nah, jadi kalau kita udah lulus Weda Jawa, kita ora beda-beda dari apapun suku ras agama. Itu yang namanya wahyu, atau di situ mahkotane wahyune Satria Piningit. Gitu. Nyandang mahkota Robul Alamin, mahkota alam. Oke. Jadi para leluhur saat ini, para leluhur ini kan udah Semeru ya, Semeru kan Ki Ageng Gede, juga bisa ngeni. Semua itu sekarang lagi memusatkan energi pancer pangkuan. Pancer pangkuan itu kalau kita bicara tentang dewa berbadan manusia, manusia setengah dewa. Atau di situ Satria Piningit, ngit. Itu kalau Satria Piningit itu ya karena luas nih. Itu lagi mau memusatkan energi semua. Makanya hawanya sering panas. Sekarang aja saya nih rekaman di sini, hawanya gerah. Sambil keluar keringat buat bolos-bolos terus keluar keringat. Air mata udah nggak bisa keluar, udah habis. Air mata saya itu udah habis ini. Pancer pangkuan. Ya, jadi saya membuat judul sini Pancer Pangkuan Satria Piningit. Tersalah, ya nggak apa-apa. Dah itu seojo ningak-ninguk. Dalam lakon kita mempunyai laku lampah berjalan itu seojo ningak-ninguk apa yang menjadi laku lampahnya, selalu jejak apa yang menjadi yang harus disampaikan ya disampaikan. Terutama buat semua yang saat ini lagi membahas tentang Satria Piningit, yang teliti, yang nastiti. Karena kalau kita sudah membahas tentang Satria Piningit seperti apa, pasti banyak di situ ya. Mungkin buat Satria Piningit itu sendiri yang menyimak. Ono sing trimo, ono sing ora. Ya itu namanya beragam. Di sini kan saya hanya mewedar menyampaikan tentang perjalanan tersebut. Terus saya ngaku Satria Piningit, enggak mungkin lah. Saya Satria Piningit. Enggak. Batin aja jadi Satria Piningit gugur aja ngaku. Batin. Membatin di hati saja dari Satria Piningit itu gugur aja kok ngaku aku Satria Piningit sing iso buka harta manah, bisa membuka ini itu dadak bengek dan lain-lain. Lah tak weruh wonge aku. Bukannya saya tuh seperti apa loh, mesak nih. Mesake. Tekan kapan arak koyo ngono dalam artian perjalanan seperti itu, karena identik pasti dengan harta emas. Raja Mas Agung. Ratu Mas Agung. Dewi Cipta Rasa. Sebenarnya benar sedulur, saya tuh nggak mau bercerita tentang ini Satria Piningit seperti tapi kok ya ditugaskan kan ngomong loh. Ini urusannya sama rasa gitu loh. Penaknya tuh ya bekerja nyambut gawe. Saya ngarang lagu, rekaman, main musik. Pokoknya saya itu di YouTube kan buat arsip saya. Buat kenang-kenangan, buat sampai nanti hari tua nanti. Buat kenang-kenangan sama anak-anak saya. Sama saudara-saudara saya buat kenangan gitu. Tapi ya kok suruh melu kon medar hal-hal yang saya tuh berbicara seperti ini. Oke. Ya saya sendiri berjalan tuh sama mbah-mbah saya 1, 2, 3. Mbah-mbah saya itu juga punya perjalanan makom. Mbah-mbah saya enggak, saya di sini enggak membuka pintu terus saya cari pengikut. Terus di sini ini maaf ya, karena saya tuh ngaku Satria Piningit terus ini saya Satria Piningit. Ya aku saya bisa ini bisa itu, wis pokoknya. Saya hanya di situ berjalan apa yang menjadi lakon. Ketemu sama-sama para sedulur-sedulur yang satu frekuensi,
semua yang memang harus dipertemukan itu juga semua kuasa Gusti Allah. Kita tuh mingsak dermo melampah berjalan, kita cuma berjalan jejeg. Dene Raden Wurukudara itu kan melakukannya sampai ketemu banyu Perwitasari, apapun itu banyu bening itu kan jejeg. Wis pokoknya demit, apapun wis pokoknya demit. Druwu lain-lain sepai Raden Wurukudara itu kan sampai ke Dewa Ruci itu kan ya jejeg banyu bening Perwitasari. Sambil ngopi bolo, ini saya sambil ngopi. Ini kopi cap gajah jadi iklan ini. Bismillah. Masih kurang. Makanya saya pun juga sinau, saya juga masih banyak kekurangan buat semua sedulur-sedulur. Bukannya saya berbicara tentang Satrobin itu memang abot, memang berat. Kita membicarakan tentang hal itu. Maka semua itu dari Satrobin itu soalnya, wah luar biasa. Makanya kita saat ini suruh mencari hidayah. Cari hidayah. Hidayah itu ya kita cahaya pancere pakem kita berjalan apa. Rebutan salah. Nek kabeh do rebutan bener. Rebutan salah tekane suwung kosong banyu bening. Sama. Jadi pancer pangkuan kalau kita bicara tentang di konsep itu, pancer pangkuan Satrobin itu. Ini soal judulnya ini nih, pancer pangkuan Satrobin ini. Jadi kalau kita udah sampai ke itu kan sudah saya sampaikan, ini enggak melihat dari Trah atau ini dari Majapahit atau dari Pajajaran, dari Pasir Luhur, dari Singosari, Kahuripan, Tunggala, Pajang, Majapahit itu enggak. Meskipun seorang sosok satrio itu darahnya Mataram kuno gitu, sampai Mataram kuno sampai ya itu semua darahnya bisa hubungan darah sama Joyoboyo, Brawijaya. Semua masih ada darahnya. Itu kan dari darah dari yang paling atas yaitu Chandra Surya di muka. Beliau sang Satria Piningit. Sejati, ya dipingit. Enggak ada yang bisa melihat. Kecuali putra Batara Indra, dewa berbadan manusia. Itu yang bisa komunikasi langsung. Dimanapun berada. Makanya disebut dewa berbadan manusia, ya didampingi para raja. Karena raja-raja yang mendampingi itu masih ada hubungan, masih ada silsilah darahnya. Makanya di pancer pangkuan itu di tengah mangku semua. Itu kalau kita tentang hal-hal Satria Piningit. Terus yang dioyak-oyak, yang dikejar-kejar bukan harta mana aja, membuka gudang ini tidak. Oke, karena itu nanti energi semuanya itu nanti akan terpusat. Yang namanya energi itu udah konsep langit ya, itu juga para dewa semua, para dewa-dewa itu ya sekarang lagi Dewa Ngijawentah memusatkan energinya. Ini sudah mulai dibuka semua. Yang namanya pancer pangkuan. Jadi kita sama-sama saling tukar kawruh di sini tentang hal perjalanan itu. Kalau saya
apa namanya dapat dawuh tugaskan berbicara seperti ini, kula ki jane moh gah wis enak apa, enak nyanyi, enak bernyanyi, nembang, bekerja nembang. Saya kan suka nyanyi. Kekuatan spirit saya itu hanya di musik, nyanyi. Saya membuat syair, lagu. Kalau yang ilmu gaib-gaib itu ya pasrah sama Allah, semua kembalikan sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun itu saya udah pasrah sama Gusti. Okay. Itu tentang sedikit pancer pangkuan energi Satria Piningit. Pancer pangkuan. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Semoga buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur sehat-sehat selalu. Yang penting kita tuh selalu sehat. Selalu sehat, dimudahkan apa yang menjadi laku lampahnya, cobaan, ujian. Tidak hanya di situ Satria Piningit yang paling susah, ini itu enggak. Semua yang enggak ngerti tentang urusan Satria Piningit, apalagi tentang ini, banyak kok yang susah, juga banyak kok yang punya cerita, juga banyak kok yang patah hati, juga banyak kok yang menangis. Itulah yang namanya keadilan, muncul Ratu Adil. Keadilan ini Gusti, jamban ngayekti gumlarikum. Nah itu makanya suruh kembali ke suwung kita, apa yang punya laku lampahnya. Ngeten sedulur. Mungkin cukup ini. Nanti tidak ketahuan-tahuan malah kula salah mengucap, repot loh. Karena kadang perbedaan pendapat atau perbedaan apapun itu wajar yang namanya lelakon urip. Dunia ini kan kaya warna pelangi, warna-warni. Tapi pelangi itu ibaratnya ono tangkai ini, ada tangkainya ibaratnya bunga itu. Yang memegang tangkainya itu ya Dewi Sari, Ratu Ning Ratu. Panjang sedulur, nanti kalau saya udah sampai ke episode menjelaskan seperti apa perjalanan Ratu Ning Ratu itu kan identik dengan wanita. Seperti apa lakoni dan bagaimana itu. Saya jambarkan, karena dalam lakon perjalanan itu satu paket perjalanan itu. Ibaratnya manunggaling tulang rusuk, Dewa Dewi, Adam Hawa, semua ngeten tatanannya seperti itu. Itu yang namanya perjalanan tatanan ini. Lakon tentang Ratu Adil Satria Piningit panjang banyak. Kulo ini kan akan ngobrol tentang niku entek-entek. Lakon apa namanya lakon lampahnya ini. Insya Allah semoga semua dimudahkan. Yang penting buat semua teman-teman, buat seluruh sehat. Dah mun semanten tambah tuh malih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.